Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan di pagi hari ini, kita semua dapat melaksanakan kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, ingin mengucapkan kepada seluruh siswa baru, selamat bergabung, selamat datang di SMA Banjar Asri. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Herdian Rosmana SPD. Kebetulan saya lulusan dari Universitas Islam Nusantara, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan juga saya adalah alumni SMA Banjar Asri tahun lulusan 2014. Untuk itu saya di sini di dalam kegiatan MPLS masa perkenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul narkoba dan dampak bagi kesehatan kita. Selamat menyaksikan, selamat menikmati. Semoga apa yang nanti saya sampaikan dapat kalian cerna dengan baik, dapat kalian laksanakan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya junjung tinggi keberhasilan kalian, khususnya untuk calon siswa SMA Banjar Asri. Berbicara tentang narkoba, kalian pasti sudah tabu di telinga kalian seperti apa itu narkoba dan apa itu narkoba. Kenapa sih banyak orang-orang yang menyalahgunakan narkoba? Sebetulnya yang narkoba disalahgunakan itu pertama rasa ingin tahu, karena coba-coba penasaran, ikut-ikutan, takut kalau dia itu tidak disebut gaul oleh teman-temannya. Sebenarnya orang yang gaul itu bisa kok tanpa narkoba. Sebenarnya orang yang gaul itu bukan yang memakai narkoba. Justru orang yang gaul itu adalah orang yang bisa terhindar dari narkoba. Yang kedua, narkoba disalahgunakan itu penyebabnya itu antara karena dia mempunyai masalah. Dia mempunyai masalah yang tidak bisa terselesaikan oleh dirinya. Sebenarnya semua orang itu mempunyai masalah. Semua orang pasti mempunyai masalah. Cuman kita yang menanggapi bahwa orang lain itu masalahnya lebih turun atau lebih masalah orang lain itu lebih ringan daripada masalah kita. Sebetulnya itu hanya sangkaan kita sendiri, karena tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Semua masalah pasti bisa terselesaikan tanpa narkoba. Yang ketiga yaitu karena ketagihan. Satu kali kalian mungkin hanya dikasih, 2 kali kalian hanya dikasih, 3 kali kalian harus beli, keempat kali karena kalian tidak bisa tidak memakai narkoba. Kalau kita tidak memakai narkoba, kita pasti akan tidak bisa tenang. Justru itu adalah salah satu hal yang buruk bagi kalian. Karena narkoba itu sifatnya
ketergantungan dan berdampak sangat jelek bagi kalian. Itu adalah narkoba disalahgunakan. Terus yang kedua itu bahaya. Apa sih bahaya narkoba? Apabila kita menggunakan narkoba, yang pertama, bagi kesehatan kalian atau bagi kesehatan kita apabila kita menggunakan narkoba. Satu, rusak organ-organ tubuh dalam kita, baik itu jantung, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Mungkin kalian pasti akan mendapatkan sebuah penyakit yang komplikasi, yang mana tidak ada atau tidak bisa diobati secara singkat. Melanjutkan dari bahaya narkoba yang berikutnya, itu bagi yang pengguna narkoba mungkin kalian akan menderita penyakit HIV atau AIDS. Itu adalah suatu penyakit yang disebut penyakit yang hina, yang hanya orang-orang yang jelek atau orang-orang yang berperilaku jelek yang dapat penyakit tersebut. Yang ketiga, dari bahaya narkoba yang ketiga, yaitu apabila kita mengonsumsi berkelanjutan, kita akan yang namanya mengalami overdosis. Dan sudah overdosis, mungkin kita akan mengalami yang namanya sedikit demi sedikit waktu kita hidup di alam dunia ini akan meninggalkan dunia ini atau disebut dengan kematian. Dari segi psikososial, apabila kita mengkonsumsi yang namanya narkoba, pandangan orang lain, masyarakat luar, kita adalah pasti orang yang jelek, orang yang berperilaku buruk. Yang kedua, apabila kita menggunakan narkoba, dari segi psikososial, kejahatan seksual, terus tindakan kekerasan, keuangan yang kita punya, walaupun seberapa itu harganya, pasti uang kita akan habis dikarenakan membeli narkoba yang tergantungan atau berkelanjutan. Keenam, disharmoni keluarga. Pasti tidak akan ada yang harmonis tatkala kita menggunakan narkoba. Tidak akan hidup tenang apabila kita menggunakan narkoba. Mungkin tatkala kita memakan narkoba atau mengonsumsi narkoba, waktu itu kita tenang. Tapi tatkala habis dari efek narkobanya tersebut, kita akan pasti bingung, masalah akan kembali kepada kita. Selanjutnya, masalah hukum. Apabila kita menggunakan, memiliki, memproduksi, memberi, bahkan membeli atau menjual, itu ada pidananya. Paling ringan itu penjara 1 tahun, dan paling berat itu sampai pidana mati dan didenda 1 miliar rupiah. Contohnya, yang paling berat itu tatkala memproduksi seperti menanam pohon ganja. Nah, itu pasti pemerintah akan mempidana kita, akan memberikan hukuman kepada pengguna yang menanam ganja atau membuat sabu dan lain sebagainya, akan dipidana mati dan didenda sampai 1 miliar rupiah.
Berikutnya, mengapa sih narkoba dilarang? Dari segi ajaran agama, semua agama itu melarang yang namanya mengkonsumsi narkoba, memakai narkoba. Agama Islam pun demikian, Hindu dan lain sebagainya itu pasti melarang. Karena banyak kejelekan, banyak dampak negatif apabila kita menggunakan tersebut. Dari kebijakan pemerintah, banyak peraturan undang-undang yang mengatur tentang narkoba, baik itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, terus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Terus mengapa lagi narkoba dilarang? Nah, karena apabila kita mengonsumsi narkoba justru akan menghancurkan masa depan dan menghancurkan tujuan hidup kita, merugikan bagi negara, merugikan bagi kehidupan kita di masyarakat, baik itu individu, keluarga, warga negara, dan lain sebagainya. Terus untuk apa narkoba dipakai? Nah, narkoba bisa dipakai itu hanya untuk kepentingan medis, misalnya untuk operasi, terus hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, untuk tes laboratorium, dan lain sebagainya. Pesan dari saya untuk kalian semua yang menonton video ini, perkuat iman, jaga iman kita. Pilihlah lingkungan yang baik, pilihlah pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat, pergaulan yang tanpa narkoba. Jauhi teman-teman kita yang mengkonsumsi narkoba, memakai narkoba. Komunikasilah dengan yang baik, berkomunikasilah dengan orang tua kita, berkomunikasilah dengan guru kita apabila kita mempunyai masalah yang cukup serius di dalam kehidupan kita. Berikutnya, isi waktu luang kalian. Jangan sampai waktu yang kalian punya dipakai hanya untuk hal-hal yang negatif. Jangan sampai waktu kalian dipakai untuk melamun dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang akan merugikan kalian. Isilah waktu luang kalian dengan yang positif. Pertama, bergaullah dengan orang-orang yang sehat. Ya. Terus gunakan waktu kalian dengan bekerja, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Pesan berikutnya, hindari pintu masuk datangnya narkoba. Kalian sudah tahu apa itu narkoba, jangan sampai kalian memakan, jangan sampai kalian meminum, jangan sampai kalian menggunakan, jangan sampai kalian berani mencoba menggunakan yang namanya narkoba. Saya no to drug. Sekian mungkin dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan, sedikit yang saya sampaikan tapi besar manfaatnya, bisa dilaksanakan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tugas dari Bapak, carilah barang-barang yang ada di sekitar masyarakat yang sering dikonsumsi oleh para kaum remaja,
dan lain sebagainya, obat-obat yang termasuk ke dalam narkotika. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.